Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14B. Anggota yang berisikan dua orang anggota. Yang pertama adalah Basil Palamda Karupabuka dengan NIM akhir 62, lalu ada Farah Ade Syarani dengan NIM akhir 63. Saya Basil Palamda Karupabuka dari kelompok 14B di sini akan mempresentasikan hasil dari perhitungan plat lantai. Di sini ada beberapa poin penting harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah data bahan strukturnya. Yang kedua, data plat lantainya. Yang ketiga, beban plat lantai. Yang keempat ada penulangan platnya. Lalu yang kelima, yang terakhir, itu ada kontrol endutan. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, memasukkan data bahan strukturnya. Adapun data bahan struktur itu terdiri dari kuat tekan beton, lalu ada tegangan lelehnya ya. Untuk kuat tekan betonnya itu sesuai dengan soal tugas besar yaitu sebesar 20 MPa. Lalu tegangan lelehnya itu sebesar 400 MPa. Lalu kita akan memasukkan data plat lantainya itu. Adapun beberapa data penting yang terdapat dalam data plat lantai ini diantara lain adalah panjang bentang arah X, panjang bentang arah Y, lalu tebal plat lantai, lalu koefisien momen plat. Untuk panjang bentang arah X itu sendiri sebesar 5 meter, arah Y-nya 4 meter, lalu tebal platnya itu sebesar 200 mm. Untuk koefisien momennya ini didapatkan dari hasil pembagian arah Y dibagi dengan arah X. Maka keluarlah hasil 0,8. Lalu hasil 0,8 ini akan kita cocokkan pada tabel momen plat persegi akibat beban merata kondisi tumpuan bebas dan terjepit penuh di sini. Namun dapat kita lihat pada keterangan ini tidak terdapat angka yang menunjukkan 0,8. Oleh karena itu kita akan melakukan interpolasi. Oke. Untuk hasil interpolasinya itu didapatkan sebagai berikut. Untuk lapangan, untuk koefisien momen plat untuk lapangan itu sebesar 27,1. Lalu lapangan Y itu sebesar 20,3. Tumpuan X itu sebesar 65,5. Lalu tumpuan Y sebesar 55,4. Lalu diameter tulangan yang akan digunakan itu kami asumsikan sebesar 18 mm dan tebal bersih selimut beton itu sebesar 125 mm. Oke. Lalu beban plat lantainya. Beban plat lantai ini terdiri dari tiga, yaitu beban mati, dead load, beban hidup, live load, lalu beban rencana terfaktor. Untuk beban matinya itu sendiri, itu ada berat platnya, berat finishing lantai, berat platform, berat plafon dan rangka, lalu ada berat instalasi. Didapatkan atau diketahui besarnya beban yang ada pada plat itu berturut-turut ada 4,8 kN per meter persegi, lalu ada 0 kN per meter persegi, lalu ada 0,200 kN per meter persegi, lalu ada 0,5 kN per meter persegi. Lalu untuk total beban matinya itu sebesar 5.500. Lalu beban hidupnya itu dikarenakan pada tugas besar kali ini kami merencanakan bangunan yang fungsinya itu sekolah. Oleh karena itu sesuai acuan SNI itu beban hidup yang digunakan pada si lantai bangunan itu sebesar 2.400 kg per meter persegi. Atau jika ingin kita konversi ke satuan kilonewton, maka hanya perlu kita bagi 100. Oke, jadi hasilnya itu sebesar 2,4 kN meter persegi. Oke, kita akan langsung saja, karena kan ini langsung nge-link data-data di atas ke perhitungan di bawah ini. Kita akan langsung masuk pada kontrol endutan dan plat. Dapat kita lihat jika syarat ini tidak terpenuhi,
uh, dimana di totalnya lebih kecil dari LX per 200, maka lendutannya itu masih aman untuk diterima. Oke, kita lihat dikarenakan di sini kami telah melakukan beberapa riset jenis tulangan, diameter tulangan yang akan digunakan dan jaraknya. Kami akan menggunakan diameter itu sebesar 10 mm dan untuk jarak tulangan antar tulangannya itu sebesar 100. Jadi syarat ini maka terpenuhi, yang dimana dia totalnya itu lebih kecil dari LX per 240, maka lendutan pada slab itu aman. Kita akan masuk pada tahap perhitungan slab berdasarkan ETABS. Di sini ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan, yaitu panjang plat arah sumbu 1, panjang plat arah sumbu 2, tebal plat, diameter tulangan, selimut bersih, lalu tebal efektif penampang, kuat tekan beton, kuat leleh tulangan, modulus elastisitas. Dapat kita lihat pada tabel ini berikut nilai-nilai yang diperoleh. Untuk panjang plat arah sumbu 1 dan panjang plat arah sumbu 2 itu sesuai dengan ini. Sesuai dengan sebentar. Nah, sesuai dengan ini ya. Lalu kita akan memasukkan Mmax akibat M11. Oke. M11 max itu kita dapatkan dari hasil output running di OutTab dari ETABS itu sebesar 1,029. Lalu M11 min itu sebesar min 1,52. Lalu M22 max itu sebesar 1,029. Lalu M22 min itu sebesar minus 1,52. Untuk VU-nya itu sendiri sebesar 2,053. Oke, kita akan masuk pada penulangan lentur untuk analisis per meter. Kita tinggal masukkan aja spasi tulangan yang akan kita gunakan, maka otomatis ini akan terlink semua rumus-rumusnya. Untuk rumus-rumus yang digunakan itu sebagai berikut ya. Kita lihat pada tabel ini. Ini di bagian sini juga sama semua kurang lebih rumusnya, hanya terdapat sedikit perbedaan. Lalu kita akan masuk pada pengecekan kapasitas geser. Untuk kapasitas geser beton itu sendiri kita dapatkan nilai sebesar 62,195 kN. Untuk faktor reduksinya itu kita lihat referensi dari tabel 21.22 SNI itu sebesar 0,75. Untuk ambang batas geser platnya itu sebesar 23,32. Lalu apakah plat lantai kami itu membutuhkan tulangan geser? Jawabannya tidak, karena ini untuk VU-nya itu lebih besar daripada sini ya, maka tidak perlu. Lalu kita lihat perhitungan yang lainnya itu seperti pada tabel ini. Berikut adalah nilai-nilai yang dihasilkan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.